Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kira suaranya tidak terdengar. Alhamdulillah ya. Ternyata ada yang menyauti. Bapak Ibu sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Padahal hari ini dari pagi hujan ya. Mungkin yang eh, ngerasain basah kuyup ya dari pagi yang baru berangkat kerja dan pulang kerja. Hari ini ada yang kehujanan pulang kerja ini? Apa libur? Belum, Bu. Kehujanan. Kehujanan. Masih di kantor, Bu. Masih di kantor sampai malam kerjanya. Sampai jam Enggak, Bu. 9. Pagi jam 6. Masya Allah, masih kuat, masih semangat ya, luar biasa. Baik, langsung saja ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan online hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kuliah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam statistika dan probabilitas, yaitu eh, awal di pertemuan ke-10 kalau nggak salah ya. Pertemuan 9 kan kita masih Zoom meeting, di pertemuan 10 kita akan lanjutkan di conditional probability, atau yang disebut dengan probabilitas bersyarat, terus multiplication rule ya atau aturan perkalian serta distribusi probabilitas ya. Nah, materi ini juga akan membantu kalian memahami bagaimana sih probabilitas suatu kejadian itu dapat dipengaruhi oleh kejadian lain dan cara menghitungnya secara sistematis. Semoga perkuliahan ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita semua kita mulai pertemuan hari ini. Oke, kita mulai saja langsung uh, screen share ya, share screen, share sebentar dulu. Kita masuk dulu ke sini. Jika yang mau mendownload ya tentang materi hari ini boleh. Itu sudah di LMS sudah ini ya, sudah tersedia. Sebenarnya ini dari kita akan menerangkan atau menjelaskan dari pertemuan 10 sampai 12. Jadi padat hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya secara maksimal ya. Baik. Belum sebentar. Sudah atau belum? Masih ada. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita dulu ya. Oke, lanjut. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Conditional probability dan multiplication rule. Ini, sorry. Guys. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan conditional probability. Ya, eh sebentar. Apa sih yang dimaksud dengan conditional probability? Ya, conditional probability adalah probabilitas kemunculan suatu event dengan mengetahui bahwa event lain sudah muncul atau terjadi. Oke, jadi di sini eventnya lebih dari satu otomatis. Nah, jika Bapak Ibu melihat ada yang seperti ini nih, P dalam kurung B, ya, pet A gitu kan ya. Ini apa maksudnya? Ini Bapak Ibu bisa baca eh, probability B ya atau probability B given A gitu kan, atau misalkan nilai probabilitas dari kemunculan event B atau B dengan mengetahui event A itu sudah muncul terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, ini eh
apa namanya rumus dari conditional probability atau yang disebut dengan notasinya ya, conditional probability. Langsung. Terus contohnya seperti apa ya? Baik. Di sini ada dua buah kartu diambil secara acak. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah memainkan kartu remi ya. Bukan untuk berjudul tentunya ya, main-main saja misalkan ya. Dan tentunya Bapak Ibu sudah tahu kartu remi itu jumlahnya keseluruhan totalnya adalah 52 kartu ya. Maka di sini ada contoh menggunakan kartu remi yaitu di mana dua buah kartu diambil secara berurutan dari setumpuk playing card yang terdiri dari 52 kartu tentunya. Nah, di sini berapa probability untuk kartu kedua yang diambil adalah Queen. Oke, yang ditanyakan adalah Bapak Ibu tahu ya probability itu apa? Probability apa kemarin? Peluang, Bu. Peluang, betul. Ya, kalau disebut peluang boleh gitu. Probability sebenarnya ada dua. Probability itu ada probability apa namanya sukses dan probability failure, yaitu yang gagal gitu kan, sukses dan gagal. Nah, benar probability atau peluang kalau Bapak Ibu sebutnya judi itu tidak disalahkan juga gitu kan ya. Itu kan probability juga, itu kan peluang ya, antara mendapatkan atau tidak mendapatkan. Seperti itu kan. Nah, berapa probability, aduh, mohon maaf, ini skak sudah dari pagi dipakai. Sebentar ya. Kok skak ya? Stuck ini. Sebentar, Bapak Ibu, sebentar. Ada yang bisa apa namanya? Misal kursornya tidak bisa bahkan tidak bisa dipindahkan pula ini. Mohon maaf, ini terdengar suaranya? Suara Uma? Terdengar, Roma. Nah, kalau stuck, Bapak Ibu mungkin bisa memperbaikinya kalau stuck kursor dan tidak bisa dipindahkan ini. Gimana ini? Aduh, sebentar ya. Ini kenapa laptop? Sebentar. Bermasalah lagi. Sebentar ya. Mungkin ada yang bisa bantu, Uma? Trackpad-nya bisa nggak, Uma? Pakai laptop bukan, Uma? Ya, pakai laptop betul. Nggak bisa ini. Mouse- Mouse ada, Uma, mouse. Mouse-nya tidak tidak dipakai, Bu Pak. Mungkin kepencet itunya, Uma, yang dibilang itu F6. Coba ya. F6 ini tidak bisa stuck gitu loh. F6. Mana F6? Nah, sebentar. Oke, F6 sudah. Nggak bisa juga ya, Uma ya? Nggak bisa juga. Berarti pencet Fn, Coba terus ya. Fn plus F6. Coba. F6. Tidak bisa juga. Kok stuck begini ya? Tiba-tiba loh ini. Ini dari pagi lancar ini. Dipakai terus sih. Belum diistirahatin ini. Sebentar ya. Kepanasan kali ya. Hmm, selalu bermasalah di laptop ini. Aduh. Sebentar ya. Hmm, oke, sambil dilanjutkan dulu yang ini ya. Eh, di sini ada berapa probability untuk kartu kedua yang diambil adalah Queen atau B. B itu adalah event kedua otomatis ya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana peluang ya pengambilan kartu kedua jika yang diambil ya itu kartunya berupa Queen gitu ya pada event kedua tersebut. Nah, bila diketahui bahwa kartu pertama yang diambil adalah King, ya, jadi eventnya itu termasuk ada dua event. Yang pertama, pertama kali diambil adalah King, gitu kan ya. Baru yang kedua adalah Queen. Nah, lalu di sini asumsikan kartu pertama tidak dikembalikan ke dalam tumpukan kartu. Nah, ada yang namanya without replacement. Di sini mungkin Bapak Ibu pernah eh, minggu lalu kalau tidak salah ya, pernah menjelaskan tentang with replacement dan without replacement ya. With replacement itu jika
event pertama, kartu yang diambil itu dikembalikan lagi ke tumpukan yang seharusnya seperti itu kan ya, ketumpukan kartu yang seharusnya. Namun untuk pengambilan kartu kedua misalkan seperti itu ya. Nah, namun di permasalahan without replacement adalah di mana kartu yang sudah diambil pertama atau event pertama tersebut, misalkan kartu king yang dapat. Nah, kartu king itu yang untuk without ya, kartu kingnya diambil tapi tanpa dikembalikan lagi untuk pengocokan atau pemilihan kartu kedua seperti itu. Ya, berarti berkurang satu. Nah, di sini Bapak Ibu melihat ada probability, P itu adalah probability, lalu dalam kurung B ya, P A atau gini, probability of B atau of even B ya, given A sama dengan, nah di sini ada 4/51. Mungkin Bapak Ibu tahu 4 itu dari mana? 51 dari mana? Ada yang tahu? Bisa terdengar suara Uma? Bisa, Uma. Oleh Ada apa ada kira-kira? 4 queen, Uma. Ada 4 Queen. queen. Ya, Mm. betul. Jadi dan 51 dari mana, Pak? Eh, 52 fullnya tapi diambil satu Oke, king. jadi Mm. betul. Yang ditanyakan kan kartu kedua, ya kan? Kartu kedua yang queen itu berapa dengan event yang kedua gitu kan, logisnya kan? Kita sudah nih mendapatkan event pertama, ternyata pada saat pengambilan pengocokan yang pertama kita ambil satu kartu itu di awal ya, awal apa namanya pengambilan itu kan yang didapat king, ya kan? Kartu king. Sedangkan yang ditanyakan queen, berarti di dalam 52 kartu itu yang queen masih 4 kartu ya. Jadi tidak berkurang sama sekali, justru yang berkurang adalah king. Tapi kan yang ditanyakan queen gitu kan ya. Karena queen itu memang jumlahnya 4 dan total keseluruhan kan 52 dan sudah diambil king satu kan di event pertama, otomatis dia berkurang satu menjadi 51 atau total kartunya jadi 51. Jadi 4 dibagi 51 maka 0,078 atau kalau kita masukkan ke persentase yaitu 7,8% seperti itu. Nah, setelah ini Uma mau benerin dulu nih laptopnya ya sebentar ya. Bermasalah ini ya Allah. Apa dimatikan dulu apa ya Bapak Ibu ya? Misalkan Uma keluarkan dulu tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak apa-apa, Uma. Sebentar ya, nanti Uma masuk lagi ya. Ya, Ini stuck ini nggak bisa sama sekali. Sebentar ya. Hmm, gimana ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kedengaran suaranya? Salam kedengeran, Uma. Alhamdulillah. Ini selalu bermasalah nih. Umar minta maaf ya. Ya Allah. Tuh, sekarang malah hilang lagi. Sebentar. Ya Allah. Sebentar, ambil dulu. Materinya yang hilang sekarang. Cuaca Umah gak kondusif ini jaringan Umah. Wah, betul sekali. Sama. Sebentar malah hilang ininya. Hmm. Oke, sebentar, sebentar. Hmm. Ya, ini sih materinya. Alhamdulillah. Oke, sudah ada kembali? Sudah ya? Sudah, Uma. Udah, Tuh, udah. Uma. Oke, kita mulai ya. Kita mulai lagi. Jadinya, kok bisa begini? Sebentar. Oke, sebentar. Tadi sampai sini ya. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya tidak? Dari contoh conditional probability. Sudah paham ya untuk with replacement apa? Apa perbedaan with replacement dan without replacement? Ada yang tahu? Tidak dikembalikan ke tempat semula gitu. Itu without atau with? Without. Without. Kalau with, Dikembalikan lagi ke tempat semula. tempat semula tuh ke tumpukan kartu ya. Gitu. Iya, betul. Thank you. Maaf Umah, di Ya, situ boleh. ada 0,078 itu Hmm? 0,078 itu dapat dari mana Umah? Masih kurang paham. Ini 4 dibagi 51. Oh, hasil dari 4 dibagi 51 ya Bu. Iya. Empatnya dari mana? Dari mana empatnya? Di sini nggak ada loh angka 4. Orang yang bermain. Orang yang bermain. Ayo, orang yang Wah, bermain. Kingnya ada 4, Uma. Iya, Queen. Queen itu kartu Queen ya. Jadi dalam satu kartu itu kan ada yang spade ya kan, terus ada keriting kalau nggak salah ya. Terus apa? eh As. Diamond ya. Terus as gitu kan. Nah, ini Queen. Nah, Queen ini kan di dalam kartu remi itu kan apa namanya? Ada 52 kartu ya. Nah, Queennya itu ada 4 kartu gitu loh. Ya, karena di sini tidak dijelaskan memang kita mesti ketahui atau mesti paham nih kartu-kartunya apa aja, king itu berapa, queen itu berapa, as itu apa gitu kan, as itu berapa gitu kan ya, spade itu berapa gitu kan. Nah, ini kebetulan yang ditanyakan adalah queennya. Jika event kedua atau event B-nya itu apa namanya, peluang kemunculan queen gitu loh ya pada event kedua. Nah, ternyata kan di event pertama yang diambil kan kartu king, bukan kartu queen. Sedangkan yang ditanyakan adalah kartu queennya. Dia masih angka, masih ada kartunya empat empatnya dong, masih dong, belum ada sama sekali yang diambil dong, ya kan? Nah, berarti di sini dimasukkan 4 kartu queen dibagi 51 apa keseluruhan kartu ya. Itu pun 51 itu dari 52 dikurangi king gitu loh maksudnya. Kan 52 kartu awalnya totalnya. Karena event yang ke satunya itu sudah ada pengambilan kartu king, maka 52 dikurangi satu jadi 51. Jadi 4 dibagi 51 yaitu 0,078 atau jika kita persenkan menjadi 7,8% gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau di koma ini, Bapak Ibu jangan kaget ya. Bagaimana cara membaca komanya? Ini titiknya aja Bapak Ibu langkahin dua gitu ya. Satu, dua. Berarti di sini titiknya berarti 7,8% ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang ini? Cukup ya, lanjut ya. Oke. Cukup Umah, makasih Umah. Sama-sama. Nah, sekarang di sini ada conditional probability. Ya, oke. Nah, di sini conditional probability di mana
mungkin Bapak Ibu lihat ya ada apa namanya tabel di mana tabel berikut adalah hasil pengamatan terhadap kemunculan pola gen tertentu terhadap kondisi IQ sejumlah anak. Jadi misalkan Uma mau meneliti satu kelas. Ternyata kelasnya itu ada anak-anaknya ada 102 kelas gitu ya. 102 kelas. 102 orang, mohon maaf ya. 102 orang. Nah, ternyata di sini yang Bapak Ibu lihat adalah gennya yang di sini jika gen present, ini ada gen present, ada gen not present. Kalau gen present berarti gennya itu muncul gitu ya. Nah, terus kalau yang ini gen not present berarti gennya tidak muncul. Berapa banyak gen present atau gen yang muncul? 72 anak. Terus yang tidak muncul 30 anak. Dengan kualifikasi yaitu high quality dan normal high IQ dan normal IQ. Di mana high IQ berarti siswa tersebut dia punya kecerdasan tinggi dan untuk normal IQ berarti dia mempunyai kecerdasan biasa-biasa saja ya seperti itu. Dengan tingkatnya untuk yang high IQ ternyata ada 52 orang dan normal IQ yaitu ada 50 orang. Di sini Bapak Ibu lihat ada 102 itu berarti total keseluruhan orang yang Umah teliti gitu ya. Kalau dibilang ini apa namanya bukan populasi apa sampelnya 102 dari mungkin populasinya satu sekolah gitu ya. Satu sekolah kan ribuan misalkan ya. Nah, Uma cuma meneliti 102 anak di dalam satu kelas tersebut ya. Nah, seperti itu misalkan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa probability seorang anak memiliki high IQ bila diketahui anak tersebut memiliki pola gen atau gennya muncul ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada probability B given A ya, di mana di sini angka 33/72 ya. 33 dari mana? 33 lihat dulu di sini. Berapa high quality? 33 berarti high quality di sini kan, ya kan? Terus yang gennya muncul gitu kan ya. Yang gen muncul ini, high quality ini. Berarti 33 ini munculnya di sini. Oke. Per 72 dari mana? Dari total keseluruhan gen presentnya. Oke, 72. Maka 33 per 72 sama dengan 0,458 atau kita bisa presentasikan 45,8% ya. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu kalau membaca tabel ya dari suatu permasalahan. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya bisa gunakan ini untuk skripsi loh Bapak Ibu. Jadi misalkan saya mau mengamati bagaimana eh di dalam satu kampus atau di dalam satu sekolah berapa jam gitu kan anak-anak bermain laptop misalkan atau bermain HP atau gadget gitu kan ya misalkan seperti itu kan ya itu masih bisa Bapak Ibu teliti untuk skripsi. Nah, caranya seperti ini ya, caranya seperti ini. Jadi Bapak Ibu menghitung probability, nanti kita akan belajar juga tentang Likert ya, skala Likert nanti kita ajari. Pokoknya ini benar-benar khusus untuk skripsinya Bapak Ibu. Caranya bagaimana cara menghitungnya. Jadi sebenarnya yang Umah ajarkan tuh manual dulu gitu loh. Manual baru ke sistemnya ya. Ini manualnya seperti ini. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu ditanya sama dosen penguji, "Oh iya, ini kan namanya conditional probability dengan rumus ini bla bla bla. Ini rumusnya sudah ada. Bapak Ibu jelaskan saja. Ini dari mana? Dari mana? Pasti diuji seperti itu ya." Oke, lanjut ya. Ada lagi yang mau ditanyakan yang ini? Sudah? Lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk ke independent event. Boleh. Siapa ya sebentar ya. Boleh silakan dibaca. Siapa? Pak Budi? Independent Independent event. Independent events. Dua event adalah independen bila kemunculan dari event yang satu tidak mempengaruhi probability kemunculan event kedua. Oke, silakan baca ininya, Pak. Probability B Ya, eh, probability of of B, event B probability of event B given A. given Given. A. Gitu sama Nah, dengan. sama dengan probability event B. Oke, terus. Probability event A given probability B sama dengan probability event A. Oke. Jadi gini,
Kalau yang disebut dengan independent event, dia tidak mempengaruhi kalau ada dua event, misalkan kan dua event, otomatis dia terpecah, ya kan? Tidak saling berkaitan maksudnya itu tidak mempengaruhi itu, ya. Jadi satu sama lain, langkah yang pertama sama langkah kedua itu tidak mempengaruhi sama sekali gitu ya. Maka jika ada dua event tersebut ya, Bapak Ibu ambil misalkan yang dicari adalah B, maka jawabannya adalah B gitu kan ya. Terus pada saat ini yang dicari adalah A, maka jawabannya adalah A. Probability A-nya yang dicari otomatis. Oke, kalau biar tidak pusing lah ya, silakan langsung saja ke ini. Oh ya, ke sekarang yang tadi independent, sekarang dependent event ya. Nah, perbedaannya kalau dependent event adalah event yang tidak independent atau tidak saling berpengaruh ya, maka dikenal sebagai dependent event. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada probability of event B given A itu tidak sama dengan probability B. Oke, berarti ini saling berpengaruh otomatis kalau dependent event ini ya. Nah, oke, langsung aja ke contoh soalnya. Apa yang dimaksud dengan dependent? Apa yang dimaksud dengan independent? Oke, di sini Uma minta ada Pak Bemis di sini. Pak Bemis ada? Tadi kayaknya Uma udah ngelihat Zaini deh. Ada Zaini gak? Zaini ada? Tidak ada. Oke, Pak Budi, Pak Budi. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sorry, maaf. Pak Budi coba Aduh. di situ Ada temennya siapa aja? temen di 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 Zoom, di ini Zoom. Hmm. di Zoom. Ada Andi nih, Pak. Oke, Andi nih, Bu. Andi Andi Liani Andi. ya? Ya. Andi Liani. Coba, thank you, thank you. Andi Ya. Liani ada? Hadir, Bu. Oke, silahkan. Andi Liani, tolong dibaca. Contoh. Oke, independent event vs dependent event. Contoh, di dependent mendapatkan king A pada pengembangan kartu pertama Pengambilan. Pengambilan. pada pengambilan kartu pertama without replacement dan mendapatkan queen B pada pengambilan kartu kedua. Nah, apa? Kenapa kamu sebut dependent dari contoh soal ini? Coba. Berarti saling keterikatan atau saling keterkaitan. Jadi event pertama ya saat pengambilan kartu sama event kedua itu sangat berkaitan. Kenapa kamu bilang dependent coba? Kenapa? Oke? Karena ngambil tadi satu poin. Satu Ah, ambil satu apa? Ambil satu kartu. maksudnya gimana gimana gimana? Kan dia kan mendapatkan king A pada pengambilan kartu pertama without Oke. replacement dan mendapatkan queen B pada pengambilan kartu kedua. Nah, kan king pertama dan yang kedua kartu queen itu kan berbeda kartunya, Bu, tapi saling berkaitan. Good job. Boleh seperti itu. Thank you ya, Andi. Baik, betul ya, ya. Jadi ini pengocokan di satu apa? Sebenarnya di dua event tapi satu kartu gitu, satu tumpukan kartu. Di mana pada saat event A atau event pertama dia mengambil king, lalu otomatis di sini ingat ya Bapak Ibu ini kata kuncinya nih. Kalau Bapak Ibu menemukan without replacement atau tanpa penempatan kembali gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu di sini otomatis ini saling berhubungan. Oke? Jika nanti di soal nanti oh ada without replacement berarti ini saling berhubungan otomatis ya apa namanya event pertama pasti berhubungan dengan event kedua. Nah, disebut A dan B itu kan event pertama adalah A, event kedua adalah B, gitu kan ya. Nah, ini sudah otomatis dependent atau saling berkaitan gitu event satu dengan event lainnya seperti itu ya. Nah, thank you Andi Liani. Pak Budi coba satu lagi Pak Budi. Siapa? Siapa ya? Di sini yang bentar, Bu. Saya intip dulu, Bu. Ada Sultan, Sultan, Bu. Sultan. Sultan silakan. Hadir, Bu.
Ya, silakan Sultan. Sambil Umah cek ya kehadirannya, silakan. Mendapatkan head pada pelemparan koin A dan mendapatkan angka 2 pada pelemparan dadu 6 sisi. Oke. Terus, ini disebut apa? Event apa? Independen, independen. Kenapa, Sultan? Jelasin. Karena event A itu koin, terus event B itu dadu. Jadi nggak Good berhubungan. job. Jadi tidak saling Hubungan. berkaitan, betul. Antara koin dan dadu kan apa yang Iya, namanya berbeda benar. gitu kan ya. Berbeda, Jadi iya. dari event pertama tidak berkaitan dengan event kedua. Thank you. Ya oke lagi Pak Budi. Siapa Pak Budi? Mayang, Bu, Mayang. Mayang, Mayang, silakan. Yang ketiga. Baik, Umah. Hmm, Mengendarai mobil dengan kecepatan 170 km per jam. Event A. Dan mengalami kecelakaan lalu lintas. Event B. mm-mm. Terus, Ini masuknya ke dependent event. kenapa? Karena eh, kecelakaan itu ada kaitannya sama kecepatan bawa mobilnya gitu. Oke. Dengan kata lain, Saling berkaitan. saling berkaitan jika kondisinya seperti ini. Jika mobil dikendarai dengan ngebut gitu ya, kecepatannya 170 km per jam, berarti kan ada probabilitas atau probability atau peluang untuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Seperti itu kan ya? Maka dia karena dia saling berkaitan, maka disebut dengan dependent event. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut ya. Sekarang the multiplication atau multiplication rule ya. Di sini untuk mencari probability dari dua event yang muncul secara berurutan, kita bisa memanfaatkan multiplication rule. Di mana probability untuk dua event atau dua buah event A dan B untuk muncul secara berurutan. Nah, di sini ada probability A dan B. Ini rumus ya Bapak Ibu ya. A dan B sama dengan probability A dikali probability B paired A atau probability of event B given A. Gitu kan ya? Nah, yang lanjut di sini bila kedua event A dan B tersebut independen, kalau di sini adalah berurutan atau dependent, kalau di sini independen yang tidak berurutan atau tidak berpengaruh, maka bisa disederhanakan menjadi P atau probability event A dan event B adalah probability event A dikali probability event B gitu ya. Oke, langsung saja ke contoh soal. Kalau masalah materi pusing ya. Coba Pak Budi, bantu Umah siapa? David, Bu. David. Ya, David David, Rianto. silakan. Dibaca contohnya. Masih di jalan, Oma. Masih di Lagi di jalan. jalan. Nggak bisa baca ya. Oke lanjut, silakan Pak. Pak Budi. Hmm, apa nih? Puspo, Puspo, Pak. Coba, Bu, Puspo. Siapa? Pak, Puswo. Pak Puspo, Pak Puspo, Puspo Hidayat. Oke, Pak Puspo silakan. Baik, Oma. Eh, dua buah kartu diambil without replacement dari tumpukan playing card terdiri dari 52 kartu. Berapakah probability untuk mendapatkan kartu king lalu diikuti kartu queen? Nah, menurut Bapak ini event apa? Ini Dependent atau independent? without replacement ya, kartu ya. Berarti Iya. Tadi tidak apa? Without replacement? berarti dependent. Iya, betul. Dependent. Ya, ingat ya kalau ada without replacement, dia pasti dependent karena sangat berkaitan erat. Ya, dari event A dan event B itu atau event satu sama event kedua itu pasti berkaitan gitu ya. Oke. Terus silahkan Bapak. Probability King, tak King ya. king, King dan king, queen event. sama Oke. if Dan Queen sama dengan dengan probability king dikali probability queen given given king King. Oke. Terus sama dengan 4/4
52 dikali 4 per 51. Sebentar, sebelum pembahasan ini, Uma tanya 4 dibagi 52 dari mana, Pak? 4 itu kan dari jumlah kartu yang ininya kan ada 4 macam. Ada king, ada queen, ada ini. Wajik, Berarti ada... 4-nya dari mana? Yang ini, yang ini, yang ini. 4-nya dari Ya mana? itu dari kartunya, Wak. Kartu? Kartunya kan Kartu kartu apa? jenis kartunya kan ada king, queen, terus AA. ada wajik sama keriting. Yang ditanyakan King sama Queen-nya ya Bapak ya. Jadi kebetulan ini 4 ini dari kartu King-nya ya. Kartu King-nya ya gitu ya. Ini kartu Ya, King-nya. berarti king, Per, king wajik, Mm-mm. king ini gitu ya. Ya, kartu King-nya ini 4 per 52-nya dari mana Pak? Dari kartu, jumlah kartu. Iya, total jumlah kartunya 52. Itu untuk pengocokan pertama. Ini kan event A ya. Ini kan event Oke, pertama gitu kan ya. Dikalikan dengan, silakan. Ini yang 4 per dikali 51 dari mana Pak? 4-nya dari kartu queen, Oke, good job. Terus dibagi dengan 51. Jadi 51-nya dari mana? dari 50 diambil 1. Karena di sini without replacement gitu kan ya. Berarti 52 dikurangi 1 berarti 51. Di mana kan kartu tersebut yang event A, apa event pertama kan sudah diambil 1. Berarti tidak dikembalikan ke tempat tumpukannya kan? Otomatis dia berkurang 1 seperti itu. Terus silakan Pak. Sama dengan 16, 4 kali 16, kemudian 52 kali 51 tuh Mm-mm. 2652. Kemudian sebelahnya adalah 0,006 atau Oke. 0,6%. Oke, siap. Nah, di sini ada tulisan unusual event, di mana unusual event itu adalah event yang tidak biasa karena kurang dari 0,05. Kenapa? Nanti kita akan bahas ini. Kenapa disebut dengan unusual event ya? Karena dia kurang dari 0,05. Ini jenisnya unusual event. Oke, nanti kita bahas ini ada pembahasannya ya di slide yang berikutnya. Lanjut, terima kasih Bapak Puspo ya. Lanjut. Di sini ada contoh lain ya, ada 3 ya, di mana diketahui probability keberhasilan atau suksesnya dari suatu operasi usus buntu, yaitu 95%. Di mana probability suksesnya, tadi kan Uma bilang ya, probability itu ada 2. Probability atau kesempatan atau peluang keberhasilan atau sukses dan peluang atau probability failure, ya kan? Atau peluang kegagalan atau violent ya kan filer ya probability P ya. Nah, kebetulan PS-nya atau probability suksesnya itu 0,95 atau 95%. Oke, sekarang Uma tanya, apakah ini independen atau dependent dari soal ini? Coba Uma tanya. Menurut kamu apa? Menurut kalian apa? Dia independen apa dependent? Ada yang tahu? Ini independen apa dependent? Tidak ada yang tahu? Karena gini, setiap ini kan ada 3 operasi, oke? Ini ada 3 operasi, di mana satu operasi dengan yang event pertama, operasi pertama dengan operasi kedua kan tidak akan saling berkaitan, gitu kan ya? Ya kan, tidak saling berhubungan, gitu kan? Yang ketiga pun juga tidak akan berhubungan dengan yang pertama atau yang kedua, gitu kan ya? Kan ini 3 operasi yang berbeda, maka kalau disebut ini dinamakan independent event karena tidak saling berkaitan seperti itu ya. Nah, ada lagi di sini contoh soalnya yang ditanyakan adalah berapa probability untuk 3 operasi usus buntu yang dilakukan semuanya berhasil. Oke, berarti yang ditanyakan tiga-tiganya. Berapa sih peluangnya ketiga tersebut bisa berhasil? Dengan catatan di sini, apa namanya? Jawabannya adalah probability 3 sukses, berarti 3 kali operasi yang sukses sama dengan probability sukses 1 dikali dengan probability sukses kedua dikali dengan probability sukses ketiga yang dimana probability sukses yang sudah punya ya event 1, event 2 dan event 3 ini ada 0,95 dikalikan terus sampai 0,95 sama dengan jumlahnya adalah 0,857.
857 ya, atau yang disebut 85,7% untuk tingkat keberhasilan 3 kali operasi ya dengan kesuksesan seperti itu ya. Oke, ini contoh pertama. Contoh keduanya adalah berapa probability untuk 3 operasi usus buntu yang dilakukan semuanya gagal atau disebut dengan probability failure atau yang kalau dibilang gagal gimana? Ada tingkat kegagalan. Nah, oke. Di sini ada P apa namanya probability S. Di sini S apa namanya? Prime ya, S prime. P probability S prime atau probability sukses prime sama dengan, nah ada satu di sini nggak ada angka satu. Dari mana satu? Coba ada yang tahu tidak? Angka satu dikurangi dengan probability sukses. Ingin menghitung berapa ya kira-kira probability tingkat kegagalannya misalkan dari angka 95%. Berarti bagaimana? Berarti 0,95 misalkan kan 95% kan 0,95. Berarti gimana? Oke, Bapak Ibu di sini harus paham probability itu rentangnya 0 sampai 1. Oke, untuk kesuksesannya ya, 0 sampai 1. Tidak ada yang minus, tidak boleh ada lebih kecil dari 0, dan tidak ada yang boleh lebih dari 1. Otomatis kalau Bapak Ibu melihat tingkat keberhasilan probability 0, misalkan, ya probabilitasnya 0, berarti suatu probability tidak akan pernah muncul. Paham? Otomatis kebanyakan probability selalu 0,0,0, biasa seperti itu, ya. Nah, jika probability itu dinyatakan dengan probability itu angka 1, maka tingkat keberhasilannya pasti terjadi gitu lah, ya. Pasti terjadi. Maka di sini untuk menghitung kegagalan, kita maksimalkan nilai probability-nya. Karena nilai maksimal dari probability itu angka 1, maka dijadikan rumus ya. A1 dikurangi dengan probability suksesnya. Ini kan yang dicari adalah probability kegagalannya gitu kan ya. Nah, yang dicari adalah kegagalannya, maka kita kurangi 1 dikurangi probability suksesnya, maka sama dengan 1 dikurangi 0,95 ya, yang ini ya, karena 95% sama dengan 0,05 ya, 0,05 tingkat kegagalannya. Namun di sini yang ditanyakan adalah berapa probability untuk 3 operasi usus buntu yang dilakukan itu semuanya gagal. Berarti tiga-tiganya gagal gitu kan ya. Nah, otomatis kita sudah menghitung kegagalan yang pertama yaitu 0,05. Karena di sini tiga-tiganya gagal, maka Bapak Ibu kalikan saja 3 gitu kan ya. 0,05 dikali 0,05 dikali 0,05 sama dengan 0,0001. Nah, ini pun disebut dengan unusual event atau event yang tidak biasa gitu kan ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dapat nih soal pertama, soal 2 selesai. Sekarang soal yang ketiga. Berapa probability untuk setidaknya 1 dari 3 operasi usus buntu yang dilakukan itu berhasil? Oke. Oke, misalkan seperti ini. Dengan P atau probability yang at least satunya berhasil, berarti kemungkinan besar dua probability atau 2 operasi tersebut ternyata tidak berhasil, misalkan seperti itu kan ya. Maka hitungannya adalah 1 dikurangi probability 3 sukses, maka di sini 1 dikurangi, karena ini 1 kan yang di apa namanya, yang di itu kan 1 gitu ya. Maka di sini 1 dikurangi 0,0001. 0001 dari mana? Dari sini ketiga-tiganya ya. Maka sama dengan 0,9999 atau 99,99% ya. Seperti itu. Ada yang mau sholat dulu atau mungkin kita berhenti dulu terus kita sholat dulu waktu jeda 5 menit atau 10 menit untuk sholat? Atau lanjut aja dulu? Atau bagaimana? Boleh Bu, 15 menit Bu. Boleh, Biasanya 15. cewek-cewek lama Bu. Boleh 15 menit kita jeda dulu, silakan mau keluar dulu nggak apa-apa tapi masuk lagi nanti ya. Oke, kita akhiri dulu karena kita jedakan dulu ya untuk sholat. Silakan yang mau sholat kita tutup dulu sebentar ya, dikeluarkan dulu.
Nggak apa-apa. Nanti masuk lagi 15 menit lagi. Berarti sekitar jam, sebentar ya. 15 menit berarti jam 18 lewat 10 ya Bapak Ibu silakan masuk kembali. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Makasih, Uma. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi. Masih ada yang sholat? Pak Budi? Baik, semuanya. Kita masuk lagi. Terdengar suara Umar? Terdengar Uma. Terdengar, Alhamdulillah. Sudah sholat belum? Sudah Uma. Sudah, ya, Alhamdulillah. Cepat ya, Alhamdulillah. Ya, langsung ke share ya. Baik, ini kita share. Hmm. Ada Ridho Udin, ada Ridho, tidak ada ya. Baik, tadi kita sudah mempelajari multiplication rule, independent even, dependent even. Kita langsung masuk ke additional rule atau aturan penjumlahan. Ya, judul baru. Tapi masih saling berkaitan, ya. Nah, di sini ada uh, mutually exclusive even. Apa yang disebut dengan mutually exclusive even? Uma mau dengar dong suaranya Pak Tarmidi, silahkan. Iya, Uma. Silahkan Oke, dibaca. mutually exclusive event. Dua buah event A dan B adalah mutually exclusive event bila A dan B tidak dapat muncul pada waktu yang bersamaan. Ya, disebut dengan mutually jika, ini ada catatannya, jika A dan B tidak dapat muncul pada waktu yang bersamaan, berarti tidak saling keterikatan atau tidak saling ada irisan gitu ya. Oke, lanjut ya. Thank you. Pak Ridho sudah muncul. Pak Ridho sudah muncul. Sudah kembali belum? Badrudin ada Badrudin? Belum. Pak Yusuf Ashari. Ya, ada rumah. Iya, Pak Yusuf tolong ini kan ini ada apa namanya gambar ya. Ini ada gambar diagram pen, boleh dijelaskan silakan. eh Mutuality exclusive event. Mm-mm. Nah, dari dua diagram pen ini menurut Bapak, kan ini ada mutually exclusive event. Gambarnya seperti ini. Terus ada not mutually exclusive event. Gambarnya seperti ini. Coba logisnya Bapak sebelum diterangkan. Silakan. Mungkin ini ya, Uma, tidak saling berhubungan gitu kali ya, karena A dan Siap. B beda Yang warna. mana?
Yang mana? Yang Yang event ini? mutuali Mutually exclusive event. ya, Gimana gimana? ya tidak saling berhubungan karena A dan B beda warna gitu. Beda warna. Ya beda warna gitu. Jadi eventnya tidak muncul secara Samaan. bersamaan. Oke, terus dia ada catatannya ya, ketika event A dan B mutually exclusive event, maka probabilitasnya atau peluang A dan B-nya adalah nol. Karena tidak saling muncul bersamaan nol nih. Ya, dia masing-masing maksudnya gitu ya. Nah, terus Pak Yusuf lagi tadi ya. Pak Yusuf, lanjutin yang ini. Nah, Mutually exclusive event, yang ini. nah untuk Not. not mutually exclusive event itu apa ya? Dia saling berkaitan mungkin Uma. Berurutan. Munculnya berarti Berurutan. dia Ya, berurutan. iya, ada salah satu yang sama, satu atau Heeh, dua lebih angka yang sama gitu ya. Maka di sini ada ya. irisan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada event A atau event pertama dan ini B, event B itu ada event kedua, di mana ternyata muncul ya secara bersamaan. Akhirnya dia mendapatkan suatu irisan ya. Di sini mungkin ada kesamaan A-nya, bagian anggota A-nya misalkan satu, bagian anggota B-nya ini ada satu seperti itu kan ya. Itu kan saling beririsan ya. Oke, lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Meminta Zaini, Zaini, ada Zaini. Mana Zaini? M Zaini. Ini dulu anak Umah waktu di reguler ya. Zaini tahu ya. Mana ini belum juga, belum ada. Oke, lanjut saja ke Pak Edward. Ada Pak Edward. Hadir. Oke, Pak Edward, tolong dijelaskan ini contoh soal mutually exclusive event-nya. Ini ada dua, ada tiga. Ya, silakan. Yang pertama, contoh satu. Bentar Bu, tak pikir dulu Bu. Event A mendapatkan 3 dari pelemparan sebuah dadu. Oke. Mutually exclusive. Event B mendapatkan 4 dari pelemparan sebuah dadu. Oke, kenapa disebut dengan mutually eksklusif menurut Bapak? Apa ya? Bentar Bu, bentar, bentar. Eh, saya bingung ya Bu. Boleh dibantu? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawabnya? Kenapa disebut mutually eksklusif? Jadi otomatis ini eventnya dua event ini tidak saling terikat, tidak saling berurutan, tidak saling muncul secara bersamaan gitu loh. Kenapa? Ada yang tahu mungkin? Oke, langsung saja deh. Ya, untuk Bapak Ibu tentunya tahu, dadu itu kan matanya ada 6 ya. Dan pada saat kita melemparkan satu kali, set gitu kan ya. Tidak mungkin secara bersamaan muncul dua atau tiga. Pokoknya tidak mungkin lebih dari satu gitu kan ya. Otomatis tidak mungkin lebih dari satu pada saat muncul misalkan yang di atasnya nomor tiga gitu kan ya. Terus tidak mungkin langsung keempat gitu kan nggak mungkin karena memang hanya ada satu pemenangnya di dalam dadu tersebut. Nah, otomatis itu event A muncul tiga apa sih namanya tiga mata tiga. Terus yang event B otomatis dia harus melemparkan kembali gitu kan ya, melemparkan kembali dan dia mendapatkan angka 4 gitu kan ya. Nah, logisnya kalau kita berpikir oke, dadu pada saat event A dia mendapatkan 3, event B dia mendapatkan 4, dia tidak ada kaitannya sama sekali. Oke? Karena itu saling terpisah dong, ya kan? Karena beda event dan tidak ada sama sekali keterikatan, maka disebut dengan mutually eksklusif. Oke? Lanjut lagi, sekarang mau minta Bagas. Mana Bagas? Gas? Gas. Tes, halo. Oke. Silahkan Bagas yang kedua. Tolong dijelaskan. Oh, itu. Ya. Event A mendapatkan seorang mahasiswa pria dari pemilihan acak sekumpulan mahasiswa. Event B mendapatkan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran dari pemilihan acak sekumpulan mahasiswa. Oke. Ini disebut apa? Not mutually exclusive. Kenapa Bagas?
Hmm. Ah, not mutually eksklusif tadi itu yang Venn diagramnya gabung ya Bu kalau nggak salah ya? Yes, betul. Kenapa? Berarti karena mungkin terjadi. Mungkin terjadi ya. Oke, terus apa lagi? Bagas gimana Bagas menurut Bagas? Bentar, saya pahami dulu deh maksudnya apa nih, Pak. Hmm. Pelan-pelan, Bu. Sabar. Mendapatkan seorang mahasiswa pria dari pemilihan acak, sekumpulan mahasiswa mendapatkan seorang mahasiswa fakultas kedokteran dari pemilihan mutual eksklusif. Iya, sini yang lebih penting kelihatan mana? Ini penting nggak? Ini penting nggak? Ini penting nggak ya, Pak? Ya, tuh. Ini penting nggak kelihatan? Ya, tuh. Gimana Bagas? Oi, yang Ini ngomong ini penting nggak? mutual eksklusif. Apakah karena mereka sama-sama mendapatkan Mm-mm. oh, mahasiswa, seorang mahasiswa, Mm-mm. Nah, sesuaikan. Lebih enak kan? jadi di kedua event itu mereka sama-sama eh, mendapat seorang mahasiswa. Untuk yang satu pria entah dari fakultas mana dan yang satu dari fakultas kedokteran. Seperti itu kan maksudnya? Atau saya masih agak bingung, Bu. Maaf. Oke, sekarang kita jelasnya atau lebih jelasnya seperti ini. Ini ada dua event atau dua kali event gitu ya, di mana pemilihan acak sekumpulan mahasiswa. Pada saat event pertama atau acara pertama nih ya, itu mendapatkan seorang mahasiswa pria, otomatis mahasiswa adalah pria. Kita lihat dari pemilihan acak sekumpulan mahasiswa, berarti dia pria, jenis kelaminnya dan dia mahasiswa juga. Oke, event A ini sudah kita letakkan dulu. Lalu kita acak lagi, misalkan dari pemilihan mahasiswa tersebut, ternyata di event B atau event kedua, kita ambil random, yaitu di mana mendapatkan ya, event kedua nih, seorang mahasiswa, ternyata mahasiswanya, dia seorang laki-laki dan fakultasnya kedokteran, gitu kan ya. Dari pemilihan acak sekumpulan mahasiswa. Di sini otomatis antara event A dan event B ada kemungkinan atau peluang probabilitasnya itu mendapatkan yang sama. Dia mahasiswa. Dia mahasiswa sama-sama mahasiswa. Oke? Lalu ternyata ada kemungkinan juga dia mahasiswa kedokteran kan. Mahasiswa ini kan nggak tahu mahasiswa mana gitu kan ya. Jurusan apa? Ada kemungkinan kedokteran kan itu probabilitas gitu kan ya. Nah, jadi memungkinkan pemilihan mahasiswa ini dia mahasiswa dan dia kedokteran seperti itu ya. Itu berarti ada kalau dibilang ada irisan ya, maka disebut dengan not mutually exclusive. Masih ada Ya. konten yang lain ya? Oke, thank you. Lanjut lagi sekarang. Uma minta Bapak sebentar. Oh, masih ada. Ini ya, Rizky Abdul Rozak. Silakan. Rizky, boleh dimatiin siapa namanya? Bapak? Sebenarnya tinggal Di mute. Oke. Rizky Abdul Rozak ada? Oke, silakan yang ketiga. Oke, silakan dibaca. Event A mendapatkan seorang donor bergolongan darah O dari pemilihan donor secara acak. Oke. Event B mendapatkan seorang donor pria dari pemilihan donor secara acak. Oke. Kenapa disebut apa ini? Sorry, Not mutually? Oke. Kenapa, Bapak? Kenapa disebut not mutually eksklusif? Kenapa? Ada yang tahu? Masih bingung? Oke. Di sini not mutually eksklusif berarti dia ada kesempatan gitu loh. Ada kesempatan untuk terpilih yang A terpilih, yang B terpilih seperti itu kan ya logisnya. Jadi
Event A itu mendapat seorang donor ya bergolongan darah O, terus dari pemilihan donor secara acak. Oke. Terus event B mendapatkan seorang donor pria dari pemilihan donor secara acak. Nah, di sini disebut dengan not mutually eksklusif. Bisa saja antara event A dan event B mereka mendapatkan secara bersamaan, yaitu seseorang donor berjenis kelamin pria berdarah O, gitu kan logisnya seperti itu kan ya. Berarti ada kemungkinan besar, oh iya ini event A sama event B sama-sama orang itu gitu. Intinya seperti itu, makanya itu disebut not mutually exclusive. Itu kan masuk ke probability atau peluang gitu kan ya. Masih ada peluang nih mereka mendapatkan di event A dan event B itu peluangnya mereka mendapatkan orang yang sama gitu loh maksudnya ya. Lanjut ya. Nah, sekarang ke additional rule atau aturan pemjumlahannya. Maka di sini ada probability atau probabilitas untuk kemunculan event A atau B itu dapat diformulasikan atau disebut formulasi apa sih formulasi? Formula formula itu apa sih? Rumusnya. Rumus bukan Uma. Ya, programming itu kan harus tahu formula-formula itu kan rumus gitu kan ya. Dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada jika jika not mutually eksklusif. Nah, ini kan gambarnya diagram pennya seperti ini. Jadi ada peluang gitu loh antara event A dan event B ini ada kesamaan gitu loh, ada peluang seperti itu ya. Dimana ternyata dia mempunyai rumus yaitu probability of event A or B sama dengan probability even A ditambah probability even B dikurangi probability even A dan B. Why? Kenapa kok harus ada pengurangan gitu loh maksudnya? Karena ada sebuah peluang pertemuan ya, pertemuan antara even A dan even B yang sama gitu loh. Orangnya sama-sama dipilih sama, maksudnya orangnya itu juga gitu. Ada kemungkinan seperti itu kan ya misalkan atau ada kemungkinan yang dipilih ya sesuatu yang sama gitu ya antara acara pertama sama acara kedua itu juga orangnya gitu atau itu juga gitu barangnya misalkan seperti itu kan ya. Ini kan baru baru peluang, baru pengiraan gitu kan. Kan kalau disebut dengan probabilitas itu baru kira-kira belum pasti gitu kan, tapi ada peluang gitu lah ya. Nah, ini rumusnya harus ada dikurangi dengan yang ini. Jadi gini, PA ini jumlah ini ditambahkan dengan jumlah ini dikurangi dengan jumlah ini. Dikurangi dengan oh, mohon maaf. AC-nya kedingin apa ke terlalu dingin ya. Jadi di A ditambah dengan B dikurangi dengan irisan ini ya A dan B seperti itu. Nah, ini jika pertanyaannya adalah not mutually exclusive event. Namun, jika mutually exclusive event, otomatis namanya mutually exclusive, dia tidak antara event satu atau event dan event 2 itu dia tidak ada hubungan sama sekali, dia pecah gitu aja ya. Maka rumusnya ya pecah juga yaitu probability. Aduh, Gusti Allah, ternyata tidak masuk sebentar ya. Ini catu baterainya Uma tiba-tiba mati sebentar. Takut mati. Bentar ya. Mak keluarkan sebentar deh. Aduh, bener kan habis. Oke, lanjut ya. Nah, karena tidak ada hubungannya sama sekali, maka untuk rumusnya adalah probability A or B sama dengan probability A ditambah dengan probability B. Ini lebih simpel daripada yang ini. Ini mah kan harus tiga karena ada irisan. Kalau ini tidak ada irisan maka cuma dua saja yang dihitung ya. Oke, lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal addition rule. Mayang deh, mayang deui. Oke, Mayang, silahkan dibaca dan dijelaskan. Silahkan. Oke, Uma. Ya. Berapa probability mendapatkan 4 kartu atau edge pada pengambilan kartu secara acak dari tumpukan playing card? 52 kartu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada AC ya, AC ya kan. Ya. Itu as, kartu Oh, as. as. Ya, kartu as itu teh. Heeh. Oke, silakan, Mayang. Nah,
Gimana gimana ini? Ini disebut apa? Ini disebut mutually exclusive event. Kenapa? Karena eh, mereka itu Tidak tidak bisa saling, muncul bersamaan gitu ya. Tidak iya, saling tidak muncul berhubungan. bersamaan atau tidak saling berkaitan gitu ya, dan tidak ada irisan kan, ya kan? Oke, Ya. sekarang kamu jelasin yang ini. Maka jawabannya adalah Maka jawabannya adalah probability of 4 or as kenapa di 4 di sini? karena Karena 4 kartu. ya yang ditanyakan Ya. adalah kartu 4 ya, bukan 4 kartu. Oh, ya kartu 4. Kartu 4 gitu loh. Ya, maksudnya tuh kartunya yang 4 4 4 gitu loh maksudnya ya. Kartu 4 Baik. atau Atau kartu as. ah, ah, sama Ya. dengan Sama dengan probability kartu 4 ditambah probability kartu as. mm-mm. Sama dengan 4 per dibagi 52 kartu 4 ini dari mana? Misalkan ini event dari A, ini event B. oh ya, dari jumlah kartu angka 4. Ya, jadi Ya, bukan angka 4 maksudnya dari pengambilan kartu ya kan mendapatkan 4 kartu ini kan. Oke, terus ya. Kartu ini dari dibagi 52 kartu yang ada. karena yang total ya. Terus Ya, ditambah 4 kartu as. nah 4 kartu ini kan. Oke, terus Ya, terus dibagi dari 52 kartu total maka keseluruhannya. mm-mm. Maka ditambahin jadi 8 dibagi 52 hasilnya 0,154 Oke, kalau atau dipersenkan berapa? 15,4%. Good job, Mayang. Thank you ya. Di sini ya, jika ada Sama memang seperti ini, Bapak Ibu, ini aja. Lihat dulu nih, event pertama itu berapa kartu yang keluar, event kedua itu berapa kartu yang keluar, dibagi sama kartu yang tersedia. Misalkan total keseluruhan kartunya segini, ya udah ditambahkan saja. Karena di sini mutually exclusive event, tidak perlu lagi menghitung irisan, gampang itu tinggal tambah-tambahin aja ya. Seperti itu. Lanjut sekarang, contoh kedua. Nah, kebetulan contoh kedua ini adalah yang not mutually exclusive event. Fairis, silahkan. Fairis. Iya, Uma. Oke, silakan. Dibaca dan dijelaskan. Berapa probabilitas mendapatkan angka lebih kecil dari 3 atau mendapatkan angka ganjil dari pelemparen dadu 6 sisi? Oke, berarti event pertama adalah angka lebih kecil Lebih kecil dari dari 3. Angka lebih kecil dari 3. Ingat, Bapak Ibu, kalau ada angka lebih kecil dari, kalau tidak ada sama dengan, berarti tiganya tidak perlu tersebut. Kan lebih kecil dari. Berarti kalau lebih kecil dari berarti angka berapa? Kalau di 1 dan 2. dadu 1 dan 2. 2. Tapi kalau misalkan lebih kecil dari Muhammad, lebih kecil sama dengan gitu kan ya. Nah, berarti tiganya diikut sertakan. Tapi kebetulan di sini lebih kecil dari berarti event pertama kurang dari 3. Berarti nilai berapa dadunya? Angka berapa? Halo, siapa? Pak Iris? 2, 1, 1, 2. 1 dan 2. Dan 2. Oke, terus lanjut. Dan yang kedua, event kedua adalah mendapatkan angka Angka ganjil. Yes. Angka ganjil. Perhatikan di sini dari pelemparan dadu 6 sisi. Otomatis kalau 6 ya, 6 sisi ini yang ganjil kan angka ke-1, angka ketiga, dan angka kelima. Ternyata event ke pertama, ini event kedua ada satu angka jumlahnya ya, bukan nomornya ya, paham di sini ya, jumlahnya satu angka yang sama gitu loh ya. Angkanya yang sama apa? Yang sama apa? Angka berapa? 1. Angka 1. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 1. berapa? 1 juga gitu kan ya. Bapak Ibu kalau melihat mau apa mau menghitung ini jangan jangan salah ya. Irisannya maksudnya jumlahnya ya, jumlah ini ditambah jumlah ini dikurangi irisan. Irisannya jumlahnya berapa? Bukan angkanya, tapi berapa jumlahnya ya. Oke, sekarang dibaca lagi siapa yang tadi? Silakan langsung dijelaskan rumusnya.
Maka Jadi maka probabilitas kurang dari 3 atau ganjil sama dengan probabilitas kurang dari 3 tambah probabilitas ganjil dikurang probabilitas kurang dari 3 dan ganjil sama dengan 2/6 tambah 3/6 dikurang 1/6. Oke, jawabannya Jawabannya 4/6 disimpelkan jadi 2/3 ya atau disederhanakan ya. Terus disederhanakan. Jadi 0,667. kalau dipersenkan jadinya berapa, Pak? 67. 66%. 66,7%. 66%. Ada Oh. ketujuhnya tetap dimasukkan ya. Iya, 66,7% Kucup. Thank you ya. Sepertinya Bapak Ibu ya. Cara penghitungannya. Lanjut ke contoh ketiga sekarang. Iqbar, ada Iqbar? Iqbar udah belum ya? Belum ya? Belum, Uma. Ya, Iqbar tolong dibaca Ya, dan dijelaskan. berdasarkan tabel omset penjualan dalam rentang 3 tahun berikut ini, berapakah probability untuk seorang salesperson menghasilkan omset dengan rentang 75.000 dolar sampai dengan 124.999 ribu dolar di bulan berikutnya? Oke, perhatikan di sini otomatis rentang 3 tahun berapa bulan sih totalnya? Ada berapa? Kalau 3 tahun berapa bulan? 12. 11 kali 3. 36. Iya, 36 ya. Di sini berarti rentangnya 36 ya, 36 bulan ya. Nah, di Ya. sini kebetulan ada tabelnya nih di mana sales tersebut mendapatkan keuntungan 0 sampai 24.999 di angka 3 bulan pertamanya ya. Ini bukan berapa bulannya berapa bulan apa sih namanya? Ini bukan eh menunjukkan bulan keberapa, tapi berapa bulan ya. Berapa bulan dia mendapatkan keuntungannya gitu loh maksudnya. Misalkan dia mendapatkan keuntungan 25.000 sampai 49.999 di bulan kelima gitu kan ya. Nah, di bulan kelima. Di 5 bulan gitu loh, di 5 bulan ya masa dia bekerja gitu loh. Nah, kebetulan yang di apa namanya dia yang disuruh atau disuruh untuk menyelesaikannya yaitu berapa peluang seorang sales menghasilkan omset dengan rentang 75.000 sampai dengan 124.999. Nah, kebetulan di sini 75.000 kita cek di sini. Oh, 75.000 di sini. Terus 124.000 ada di mana? Oh, adanya di sini. Berarti di sini 75, di sini 124, berarti ada dua event di sini. Oke, event pertama kita lihat di sini. Event pertama kita letakkan A lah ya. Nah, A-nya berarti kan di sini ya. Omset per bulan antara 75.000 sampai dengan 99.999 kan? Nah, di sini A-nya. Lalu B-nya, omset per bulan antara 100.000 dolar sampai dengan 124.999 ada di sini. Oke? Nah, kita sudah punya dua. Nah, di sini disebut dengan mutually exclusive event. Kenapa? Mutually exclusive event. Kenapa? Kenapa? Karena eventnya berbeda gitu kan ya logisnya kan ya eventnya dia berbeda walaupun kalau dibilang dibilang satu sama lain sih tidak berkaitan kondisinya gitu kan ya ya kan nah di sini ada probabilitas A or B sama dengan probabilitas A ya ditambah dengan probabilitas B maksudnya gini probabilitas A-nya penghitungannya adalah 7 dibagi 36. Dari mana? Dari sini. Kan ini event A. Ini event A. Event A kan ini nih. Ya. Berapa bulan deh? Berarti 7 bulan. Yang dihitung adalah bulannya ya. Maka 7 dibagi rentang berapa tahun? 3 tahun. Berarti kan 36. Betul. Ditambah dengan 9 dibagi 36 kan? Maka jika ditambahkan, maka 16/36. Lalu kita sederhanakan menjadi 4/9. Dan
mendapat hasil 0,444 atau 44,4%. Seperti itu ya. Nah, itu masuk ke contoh ketiga. Thank you. Lanjut sekarang. Uma minta eh Pak Muslim, Bapak, silahkan Pak. Ada Pak Muslim lagi kerja? Tidak ada Pak Muslim. Pak Hernando dong, udah lama nih Pak Hernando. Boleh. Eh, baik, Uma. Silahkan Pak, contoh keempatnya. Oke, berdasarkan tabel data pendonor dalam 5 hari terakhir, berapakah probabilitas pendonor berikutnya memiliki golongan darah O atau A? Nomor 2, berapakah probabilitas pendonor berikutnya memiliki golongan darah B atau resus negatif ya? Oke. Nah, contoh yang pertama ini disebut mutually eksklusif atau not mutually? Yang berapakah probabilitas? Itu mutually eksklusif. Mm-mm. Terus yang kedua, Yang kedua, not mutually eksklusif ya. kalau yang pertama itu kan dia saling tidak keterikatan gitu kan ya. Karena Hmm. apa? Golongan darahnya berbeda gitu kan ya Pak ya. Iya, Nah, kalau misalkan emang golongan darahnya O, ya bukan A berarti, atau bukan yang lainnya. ya tidak bisa gitu kan ya kalau Iya. dibilang tuh tidak ada. Maksudnya memang kalau O ya O A A gitu kan ya. Perbedaannya Iya. dengan yang kedua kenapa Pak? Kalau B, di dalamnya emang bisa include resus negatif juga. Mm-mm, betul. Kayak Umah ya, Umah punya golongan darah B, tapi dia resusnya adalah positif gitu kan ya. Nah, itu dia maksudnya masih bisa. Jadi masih ada irisan peluangnya gitu ya. Nah, lanjut lagi. Silahkan dibaca yang kasus ke satu, Pak. Untuk kasus yang Dijelaskan. pertama, untuk peluang event O atau A, karena dia mutually eksklusif, jadi perlu dijumlah aja peluangnya. Mm-mm. 184 dapat dari 156 tambah 28 ya. Untuk yang O 184 positif dari negatif. mana ini? 156 tambah 28 untuk O positif sama O negatif. Oke, perhatikan di sini yang 184 kan karena yang dicari adalah probability O-nya. Probability O-nya kan ini ya. Probability O ini berarti totalnya yaitu 184. Maka kita masukkan ke sini dibagi dengan 409. Dari mana? Ini kan maksudnya gini. Ini total keseluruhan yang eh, mendonorkan gitu. Berarti total keseluruhannya adalah 409 orang yang mendonor darah gitu kan ya. Logisnya kan seperti itu kan ya. 409 orang. Maka N-nya yang dimasukkan ke sini adalah 409 keseluruhan. Dari O-nya adalah 184 masukkan ke sini dibagi dengan total keseluruhan orangnya yang menyumbangkan darah. Seperti itu ya. Ditambah Hmm. dengan di sini ada probability A atau darah A-nya. Nah, probability darah A-nya set ada 164. Oke, masukkan ke sini 164 dibagi dengan 409 kan? Maka kita tambahkan jadilah 0,851. Oke, sekarang lanjut lagi Bapak yang kasus kedua. Ya, untuk kasus kedua, probability untuk event golongan darah B atau dapat golongan darah yang resusnya negatif Tip itu ya. karena ada irisan, jadi eh, dikurang sama Irisannya. irisannya. Mm-mm. Oke, lanjut. Jadi untuk probability event B itu di sini 45 dapat dari 37 tambah 8 ya. Per 4 ya, dari sini ya. ya, per Event total B-nya ini ya, sampel. 45. Oke, terus Ya, per total sampel ditambah probability resus negatif itu berarti dijumlahinnya ke samping ya. resus. Oke, resusnya ini ya, kan Iya, negatif ya, set 65 ya. Terlanjut iya. Per total sampel dikurang 8 dapat dari O yang dari mana? negatif. Sorry. Mm-mm. Sorry, sorry. Perhatikan, B yang negatif, sorry. iya. Di sini golongan darahnya B, tapi resusnya negatif. Nah, ini ada 8 nih ya, angka 8. Berarti di sini angkanya 8. Lanjut. Iya, di 45 tambah 65, 110 kurang 8 ya, 102 per 409. Mm-mm. Kurang lebih 0,249 atau 24,9%. Good job. Thank you, Bapak. Ya, paham ya di sini ya untuk membaca tabelnya. Thank you. Lanjut ah. Langsung saja. Ini dirangkum, sudah Umar rangkum nih ya.
ya yang materi-materi kemarin ya, di mana ada classical probability yang kemarin di pertemuan 9 tuh ya. Terus ada empirical probability masih pertemuan 9, terus ada range of probability. Nah, tadi range of probability atau probability itu mempunyai range ya, mempunyai jangkauan hanya nol angkanya sampai ke satu, di mana nol tersebut adalah angka yang tidak mungkin probabilitasnya atau peluangnya tidak akan mungkin muncul. Dan dia tidak mungkin minus, paham ya Bapak Ibu ya? Dia tidak akan mungkin minus. Otomatis kalau seandainya kurang dari nol, berarti kan dia minus. Jadi dia nggak mungkin karena paling kecil aja nol gitu kan ya. Terus dan paling besar probabilitas tersebut itu angka satu ya, dan tidak mungkin lebih dari satu. Kalau dia lebih dari satu, dia bukan probabilitas atau bukan peluang namanya ya. Nah ini dia ya. Terus ada complementary event. Terus yang barusan kita pelajari adalah multiplication rule. Terus additional rule, dan bagaimana Bapak Ibu sudah memahami dependent event itu seperti apa, independent event seperti apa, dan mutually exclusive event itu seperti apa. Lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Ini sudah dirangkum rumus-rumusnya, nanti kalau misal Bapak Ibu ada ujian, tinggal masukkan ke rumus aja nih, rumus-rumusnya sudah dirangkum ya gitu. Lanjut lagi. Sekarang ke permutasi dan kombinasi. Sekarang masuk permutasi. Sekarang jam berapa sih? eh Bapak, Ibu, nanti jika sudah jam 7 malam, nanti konfirmasi ya. Baik, Uma. Karena ini kita kebetulan padat. Nah, sedapatnya saja, misalkan sedapatnya belum selesai, yang berarti kita akhirin saja. Yang penting jam 7 selesai, karena kita harus masuk ke kalkulus ya. Oke, untuk permutasi. Permutasi adalah pengurutan urutan, penyusunan, sekumpulan objek unik, tidak mengandung duplikasi. Nah, otomatis dia tidak duplikat, dia tidak berulang maksudnya. Ya, permutasi dari sekumpulan n objek dapat diformulasikan atau dapat dirumuskan sebagai faktorial. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah belajar ini di kelas SMP kali ya, SMP, SMA ya. Kelas 11, mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang faktorial ya. Yang disebut tanda faktorial ini seperti tanda seru ya. Bapak Ibu lihat di sini ada tanda seru. Ini kalau Bapak Ibu baca yaitu menjadi n faktorial. Ya. Di mana n faktorial adalah sama dengan n-nya ini misalkan 6, misalkan ya, n faktorialnya 6. Berarti di sini 6 dikali gitu kan ya. N dikurangi 1, berarti kan dikurangi 1 tuh 6-nya, berarti 5 gitu kan ya. Dikali n dikurangi 2 gitu kan, berarti 6 dikurangi 2 berarti 4 gitu kan ya. Berarti sini 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi paling kecil itu sampai ke 1 kita menghitungnya. Itu namanya faktorial ya. Jadi mengalihkan sesuatu yang sudah dikurangi 1 sampai ke 1. Angka paling kecil itu kan 1 ya. Lanjut. Tadi ada studi kasusnya yang lain di mana kasus khususnya jarang terjadi sih sebenarnya ya. Ternyata ada nol faktorial. Nah, nol faktorial itu bisa apa namanya, bisa berjumlah satu angkanya ya, misalkan seperti itu. Jadi nol faktorial itu sama dengan satu ya. Oke, langsung saja biar nggak pusing ya. Nah, ini contoh permutasi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang permainan sudoku ya. Ya, sudoku. Di mana sudoku ini dia dari angka 1 sampai angka 9 gitu. Bagaimana eh, per barisnya itu harus terisi dengan nomor yang berbeda tentunya. Nggak boleh sama nih dalam satu baris ini. Nggak mungkin sini satu, nggak mungkin. Berapa angka yang belum gitu kan ya, otomatis seperti itu. Dan tidak boleh sama. Nah, contohnya adalah berapa banyak kemungkinan cara. Berarti yang dicari adalah caranya untuk melakukan pengurutan angka pada baris pertama misalkan. Nah, Bapak Ibu tahu di sini untuk Sudoku kan 1 sampai 9. Berarti paling besar adalah n-nya adalah 9. Maka di sini 9 faktorial ya. Lalu diurutkan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka ada hasilnya 362.880 cara gitu kan ya, untuk mengurutkan satu baris ini saja. Belum lagi ini, belum lagi ini gitu kan, logisnya seperti itu ya. Ini salah satu contoh permutasi. Lanjut lagi. Kita itu kan karena banyak, langsung cepat aja ya.
Nah, ini permutasi contoh kedua. Uma minta awan. Ada awan? Ada awan? Awan Setiawan? Umah izin masih ada meeting Umah. Oh iya, boleh. Ferdiansyah ada? Ferdiansyah? Ferdiansyah ada? Ivan ada Ivan? Ivan silakan. Syafiq? Syafiq Fawaz? Ini pada kemana ini? Yang kuliah? Alia, ada Alia? Silakan Alia. Alia, silakan dibuka. Hadir, Ma'am. Ya, silakan. Berapa banyak kemungkinan cara untuk membentuk 4 digit angka sebagai kode akses di mana tidak boleh ada angka yang berulang? Oke, ini pernah ya dibahas nih waktu di statistika ya, di mana akses tersebut itu dia mau membuka akses kode akses nih. Namun kode tersebut tidak boleh berulang, otomatis apa namanya? Misalkan nilai 5 di angka pertama ini berhasil, lalu tidak boleh mengulang yang tahap kedua dan ketiga, keempat nggak boleh mengulang nomor 5 lagi gitu kan ya. Seperti halnya seperti itu kan. Terus silakan. Ayo silakan. Langsung Alia. Halo Alia. Mana Alia? Hilang. Alia mana? Oke, lanjut saja dulu. Di mana di sini Bapak Ibu perhatikan N-nya adalah 10. 10 dari mana, Umah? Ya kan? Otomatis eh, jika ingin membuka suatu kode akses, otomatis kita harus mencoba ya dari awalnya. N-nya 10 dari mana? Dari nilai nolnya, dari nol. Otomatis nol juga kan termasuk angka ya. Dan itu pasti harus apa namanya satu digit kan. Awal mulai kan satu digit. Ini kan 4 digit yang ini kan ya. Otomatis angka nol satu 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti dari 0 sampai 9 angka keseluruhannya ada 10 yang kita akan trial, kita akan coba memasukkannya ke kode akses tersebut. Oke? Nah, R-nya dari mana? R-nya dari 4 angka yang akan kita coba atau akses kode ini ya, seperti itu. Oke, sudah dapat nih N-nya sudah dapat, R-nya sudah dapat, maka untuk permutasinya di sini Bapak Ibu harus pahamin di sini untuk permutasi. Di sini ada di sini ini N ya, 10 ini N, 4 ini adalah R. Kita sebentar kita masuk ke sini dulu. Nah, oke perhatikan di sini. Di sini dulu ya, kita ulang lagi sebentar di sini. Di sini ada permutasi, di mana ini notasinya permutasi tersebut ya. Di sini ada N kecil, di sini ada R kecil, di mana permutasi ini, oke, permutasi ini R-nya ini tidak boleh lebih besar daripada N, berarti N-nya harus lebih besar daripada R. Oke, ini nih N ini adalah keseluruhan, biasanya keseluruhan yang bisa ditrialkan gitu kan ya. Nah, R ini adalah biasanya apa namanya objeknya. Nah, di mana dia punya eh, dia punya rumus di mana N dia punya rumus itu mohon maaf. Kok ke sini sih? Oh, mohon maaf ini permutasi formulanya ya. Ternyata tadi salah dua ketik, salah dua ketik ya. Oke. eh Di sini rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Ini rumusnya. Di mana R itu kurang dari N dan R tidak boleh lebih besar daripada N. Ini tidak boleh lebih besar daripada ini atau ini lebih kecil daripada ini. Ya, maka di sini permutasi pada pengaturan urutan penyusunan sejumlah R objek yang diambil dari sekumpulan N objek unik dapat diformulasikan sebagai berikut. Di mana notasinya adalah
permutasi dari pengambilan sejumlah R, permutasi dari pengambilan sejumlah R, objek pada sekumpulan N objek unik gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi yang barusan langsung ke contoh. Nah, contoh duanya seperti ini. Tadi sudah ya, di mana N-nya sudah kita dapatkan yaitu 10. Kita letakkan yang paling besarnya di angka di sebelah kiri ya yang ini, terus yang kecilnya di sebelah kanan. Berarti N-nya di sini, R-nya di sini. Maka tadi rumus yang sudah dari rumus yang itu kita masukkan saja 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 4 faktorial, maka ada 10 faktorial per 6 faktorial. Nah, sebenarnya di sini kalau Bapak Ibu menghitung ini di misalkan 10 dikali 9 sampai ke 1 itu kan terlalu banyak ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya tentang masalah faktorial ini di mana Bapak Ibu bisa jegat loh Bapak Ibu dengan penyebutnya. Penyebutnya adalah 6 faktorial. Berarti penyebut itu kan di bawahnya. Ini kan 6 faktorial nih. Jangan maksudnya kalau bisa mah ini jangan di apa ya namanya? Dijabarkan gitu loh. Ini tetap 6 faktorial aja dulu. Nah, yang dijabarkan sampai 6 itu di yang apa? Yang ini, yang atasnya ya. Maka di sini 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 pembilangnya berarti ya, dikali 6 faktorial. Stop di sini. Oke. Di sini ada 6 faktorial di atasnya dan di bawahnya penyebutnya ada 6 faktorial. Nah, pembilangnya 6 faktorial kalian coret, 6 faktorial dicoret, yang 6 faktorial penyebutnya pun dicoret di atas sama di bawah kan sama-sama tuh coret, maka yang Bapak Ibu hitung cuma 4 ini saja. Berarti 10 kali 6 kali 9 kali 8 kali 7 saja karena 6 faktorialnya sudah hilang gitu kan ya. Karena sudah dicoret dengan yang bawah. Nah, kalau Bapak Ibu jumlahkan maka jumlahnya sama dengan 5040. Daripada Bapak Ibu kalikan begini banyak, ya kan, pusing, mending yang Uma kasih formula seperti itu ya. Jadi ini kan ini kalau masih ada misalkan di sini ini kan 6 faktorial seperti ini. 6 titik gitu kan ya. 6 faktorial seperti ini kan. Misalkan ini belum ada nih. Set, belum ada ya. Nah, seperti itu. Ini pun jangan dulu dijabarkan Bapak Ibu hanya misalkan ini kan nah seperti ini kan. Titik gitu kan ya. 6 faktorial, ini 6 faktorial. Misalkan sampai sini saja nih Bapak Ibu coret aja set. Bapak Ibu coret set ya, atas sama bawahnya coret, yang dijumlahkan hanya 4 ini saja. Oke. 4 ini saja. Oke, good job ya seperti itu. Ya. Beres. Setelah itu ini ada apa namanya hasilnya. Ini pun sudah ada pada saat itu pembahasannya fundamental counting principle ini pembahasan yang dulu itu sudah kita pelajarin. Boleh pakai fundamental counting principle atau bisa pakai permutasi seperti ini. Jawabannya sama gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu mau cek lagi silahkan deh. Ada fundamental counting principle kita sudah kita sudah membahas ini dan kita sudah share. Lanjut lagi sekarang contoh ketiga. eh Pak Adis deh, Adis. Hai Adis. Iya, mah. Ya, silakan untuk contoh ketiganya. Ah, oke. Permutasi contoh ketiga. 43 orang mengikuti lomba lari tingkat kecamatan. Berapa banyak kemungkinan posisi untuk juara pertama, kedua, dan ketiga yang dapat terbentuk? Oke. Di sini N sama dengan 43, R dari mana? sama dekat Dari dari mana? dari jumlah keseluruhannya, Umar. Oke, jumlah keseluruhan orang yang mengikuti Lomba lomba lari. lari. Ya. Terus R-nya? R-nya 3 mungkin untuk posisi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, juara satu, juara kedua, juara ketiga hanya ada 3 orang otomatis kan? Lanjut. Iya, Umar. Di Maka sini 43, P3. permutasi Oh, 3 mutasi ya. Mutasi 3. Sama dengan 43. Itu apa ya, Umar? faktorial. Oh, faktorial 43 kurang 3. Mm-mm. Terus sama dengan 43 faktorial per 40 faktorial. Nah, terus Sama dengan lagi 43 kali 42 kali 41 kali 40 faktorial per 40 faktorial. Dan hasilnya 74.046. 74.046. Oh iya. Oh iya. Apa? Iya, jadi
Begini Bapak Ibu nih, tadi kan ini kan rumus ya, ini kan rumus ya kan, rumusnya kan tadi ini ya apa namanya n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial gitu kan ya seperti itu kan ya ini dijabarkan saja Bapak Ibu. Nah ingat ya, yang n ini selalu diletakkan yang paling besar selalu diletakkan di luar dari p gitu kan ya yang ini ya. Nah yang kecil selalu ada di sebelah kanan p gitu kan ya. Nah yang tadi nih yang sampai yang Uma jelasin ini gimana? Kan nggak mungkin tuh 43 sampai ke satu kan kita jabarkan ribet gitu kan ya. Nah, kita ini aja, jegat aja yang tadi Umar bilang kan. Lihat penyebutnya ada berapa? Oh, penyebutnya ada 40. Berarti kita jegat sampai ke 40 saja yang atasnya atau pembilangnya. Nah, 40 ini kita coret set. Kita coret set. Nah kan? Oke, Bapak Ibu kalau misal Bapak Ibu, sebentar. Kita hapus dulu sebentar ini ya. Kita hapus dulu ininya. Susah ininya. Oke. Perhatikan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu mau menjabarkan ya, misalkan kan 43 faktorial ya. Ingin dijabarkan sampai ke satu kan normalnya kan sampai ke satu kan. Jadi 43 dikali 42 dikali 41 dikali 40 gitu kan dikali 39 itu yang kecil-kecilnya itu ya yang belum dijabarkan harus dengan apa namanya faktorial ini. Ini ada tandanya faktorial. Tapi yang lain tidak tuh. Ya, yang sudah dijabarkan tidak pakai faktorial. Faktorial ini menandakan bahwa masih ada kelanjutannya dikurangi satu sampai angka satu. Baru pada saat sudah satu tidak lagi di apa tidak karena nilai satu itu yang terkecil ya untuk yang permutasi ini otomatis hilang otomatis. Ya, tidak apa namanya nilai faktorialnya hilang. Nah, karena di sini masih ada faktorialnya, berarti dia masih bisa disederhanakan atau bisa dijabarkan sampai ke angka satu, maka masih diletakkan angka faktorialnya. Nah, ini masih bisa kita coret nih. Nah, ini pembilang, ini penyebutnya kita coret saja karena sama. Berarti yang dihitung adalah 43 dikali 42 dikali dengan 41. Maka inilah jawabannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Thank you ya. Oke, lanjut lagi sekarang. Sekarang permutasi dengan duplikasi. Oke. Nah, di sini permutasi ini permutasi yang melibatkan kemunculan beberapa kali objek sejenis dapat diformulasikan sebagai berikut. N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali dengan N2 faktorial dikali dengan N3 faktorial dikali dengan sampai dengan NK faktorial. Di mana N1 itu sama dengan ditambah dengan N2 ditambah dengan N3 ditambah dengan NK sama dengan N ya. Oke, lebih jelasnya langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan seperti ini. Sebentar, mau kecilin dulu ya. Nah, semisal kita dihadapkan pada sekumpulan deret huruf. Misalkan hurufnya seperti ini, A, B, B, C. Berapa banyak cara untuk melakukan pengurutan deret huruf tersebut? Maka di sini karena ini sudah berbeda varian ya, maka NA-nya, maka jumlah A-nya adalah 1, 2, 3, 4 berarti ada 4. B-nya 1, 2, B-nya adalah ada 2 dan C-nya ada 1. Nah, maka karena ini sudah berbeda apa varian, maka inilah rumus yang dipakai ya. Rumus dipakai adalah N faktorial dibagi dengan NA faktorial dikali dengan NB faktorial dikali dengan NC faktorial. Maka 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. Maka, nah di sini juga begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu jekat aja misalkan gini, penyebutnya ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1. Kita kita pilih yang paling besar ya. Yang paling besar kan 4 kita jegat nih. Misalkan berarti di sini kan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial kan. Nah, 4-nya itu kita coret nih. 4 di sini kita coret, di sini 4 kita coret. Nah, baru dibagikan lagi dengan 2 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Otomatis kan kalau 1 faktorial kan 1 gitu kan ya. Terus 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Berarti benar ya, penyebutnya adalah 2. Maka kita jumlahkan menjadi 105 untuk jumlahnya. Lanjut lagi. Uma, maaf Uma. Ya, sudah ya? Uma,
Mm-mm. Maaf, iya tadi Uma minta tolong diingetin ya jam 7 ya Uma. Ini Ya, udah sudah jam selesai. 7:45. Oh Nah, iya, oke. terima kasih. Alhamdulillah. Karena materinya sampai sini ya, nanti ingetin. Nanti kita lanjutkan minggu-minggu besok ya. Mudah-mudahan eh, keburu ya. Karena kita sangat tertinggal jauh, tapi sudah lumayan sudah masuk ke permutasi. Terima kasih Bapak Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, boleh nanti dijapri saja. Umah ini belum mengerti yang ini, boleh nanti kamu Bapak Ibu japri Umah. Terima kasih atas kesempatan dalam perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil Alhamdulillah. alamin. Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Makasih Uma. Uma. Waalaikumsalam. Sukses ya Bapak Ibu semua. Silakan keluar. Untuk kalkulus dilanjutkan sekitar 15 menit lagi boleh ya Bapak Ibu ya. Uma mau sholat dulu ya. Ya. Baik Uma. Oke, thank you. Baik, Uma. Ya, silakan. 15 menit lagi kita mulai kalkulus.